atau tidak, kemudian merasakan apakah ada hembusan nafas atau tidak. Kemudian diperhatikan cervical spine controlnya, apakah ada tanda-tanda trauma cervical atau tidak, dilihat apakah di sekitar leher ada jidas atau tidak, di kepala apakah ada hematom atau tidak. Kemudian setelah itu kita nilai breathing-nya, dinilai pernafasannya, kemudian dinilai tipe pernafasannya, apakah thoracoabdominal atau tidak, kemudian simetris atau tidak, dan reguler atau tidak. Dan di sirkulasi kita lakukan pengukuran tekanan darah, kemudian dilakukan pemeriksaan nadi reguler atau tidak, kuat angkat atau tidak. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan disability, dinilai GCS-nya, kemudian dinilai pupilnya, apakah isopar atau anisopar, kemudian refleks cahaya langsung atau tidak langsung. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan exposure, di mana dilakukan pengukuran suhu dan dicek apakah ada trauma di daerah lain atau tidak. Kemudian penanganan selanjutnya kita lakukan tindakan yang baik kepada survei. Pak, bagaimana perasaannya? Sudah bisa saya tanyakannya. Jadi yang boleh saya Bapak, namanya siapa? Umurnya? Alamatnya? Pendidikannya? Saya ingat dibawa ke rumah sakit karena apa? Kecelakaan mengendarai apa? Kecelakaan tunggal atau kemudian saya lakukan pemeriksaan keadaan umum kosmetis, sakit sedang, baik. Kemudian saya lakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, mengukur tekanan darah, kemudian nadi, kemudian menilai pernafasan dan mengukur suhu, kemudian dinilai pasnya. Pak, kalau kita rasa nyeri, dikasih angka dari 1 sampai 10, nyerinya itu ada di angka berapa? Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan status generalisata dari kepala sampai kaki. Yang pertama dinilai kepalanya normocepal, kemudian dinilai konjungtifannya, KBP bisa melirik ke atas, melirik ke bawah. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan status lokalisata, di mana pada pemeriksaan inspeksi diperhatikan apakah ada deformitas atau tidak, kemudian apakah ada hematom atau tidak, apakah ada swelling atau tidak, dan apakah ada wound atau tidak. Kemudian selanjutnya dilakukan palpasi, di mana pada kasus trauma maksilofacial itu dilakukan pemeriksaan step off. Kemudian selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan step off, di mana yang pertama itu dinilai pada rima orbita superior, apakah ada krepitasi atau tidak, kemudian dinilai rima orbita inferior, kemudian dinilai daerah frontonasal, kemudian daerah nasal, kemudian daerah zygomatikum, dan dinilai daerah unstable maxilla dan unstable mandibula. Kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada regio oralis, kemudian Pak bisa buka mulutnya. Kemudian dilihat apakah ada perdarahan aktif atau tidak, dilihat apakah ada maloklusi atau tidak, dan dinilai trismus. Jadi Pak, setelah saya lakukan pemeriksaan, saya akan melakukan yang namanya pemeriksaan penunjang, di mana saya akan lakukan pemeriksaan di laboratorium untuk memeriksa darah rutin dan kimia darah. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan foto ronsen, yaitu foto stool aperateral, untuk melihat daerah kepala Bapak, apakah didapatkan adanya pasukan pemeriksaan. Saya akan melakukan yang namanya pemeriksaan penunjang, di mana saya akan lakukan pemeriksaan di laboratorium untuk memeriksa darah rutin dan kimia darah. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan foto ronsen. Jadi untuk terapi yang saya berikan ke Bapak ini, saya akan pasang infus untuk dimasukkan obat melalui infusnya. Itu akan diberikan juga antibiotik,
untuk mencegah infeksi dan akan diberikan analgetik untuk mengurangi nyeri yang Bapak rasakan. Jadi untuk anti perdarahannya itu saya kasih asam tranexamat, vitamin K, vitamin C, dan Adona. Kemudian selanjutnya akan dilakukan perawatan luka, di mana apabila daerah luka dan sekitar luka itu masih kotor, maka dilakukan pembersihan luka dengan menggunakan kasa dan NaCl. Kemudian setelah itu dilakukan desinfeksi dengan menggunakan betadine, dan selanjutnya apabila ada luka robek maka ditutup dengan kasa yang lembab. Kemudian saya akan konsulkan Bapak ke dokter spesialis bedah plastik untuk dilakukan tindakan selanjutnya.